cara Ya, sistem adalah Bapak atau mungkin metode yang dilakukan. cara. Sistem adalah cara. Oke, ada yang lain yang yang menjawab lain. Apakah sistem itu? Mau mencoba, Pak? Ya. Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur atau variabel yang terorganisasi, yang saling berinteraksi dan saling tergantung satu sama lain. Iya. Tapi itu unsur dan variabelnya itu hilang. Ya, ini 60 ya. Ya, jadi variabelnya unsur adalah himpunan dari sistem adalah himpunan dari subsistem atau komponen-komponen atau unsur-unsur yang baik bekerja sendiri-sendiri maupun bekerja bersama-sama tetapi saling mempengaruhi. Ya, saling bergantung dan memiliki tujuan bersama. Ya, jadi itu penting tujuan bersama. Jadi ini saling berkaitan, bekerja sendiri maupun bersama, saling mendukung untuk mencapai satu tujuan bersama. Ya, sistem berlangsung pada lingkungan yang kompleks. Ya. Jadi intinya sistem itu mengandung arti himpunan, bagian atau komponen saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu kesatuan secara keseluruhan. Jadi nggak bisa dipisah-pisahin. Kalau ada komponen yang keluar, nanti bisa-bisa menjadi sistem itu tidak jalan atau tidak lagi menjadi sistem itu, sistemnya akan berubah. Contohnya apa? Contohnya sistem itu. Kalau seperti ini, kira-kira contohnya apa? Siapa yang bisa memberi contoh sebuah sistem apa? Yuk, contoh sistem apa? Yuk, ada yang mau jawab? Ayo, coba yang lain jawab. Nggak usah takut salah. Saya mau mencoba. Ya, silakan. Mungkin seperti kayak sistem dalam rumah tangga yang misalnya ibu memasak, ayah bekerja, anak membantu pekerjaan rumah. Nah, itu dilakukan untuk meningkatkan untuk mencapai suatu tujuan yang keluarga yang harmonis, saling membantu seperti itu, Pak. Ya, jadi contohnya sistem itu adalah salah satunya adalah keluarga. Keluarga itu sebuah sistem. Ini tadi siapa ya? 180? 080, Pak. Berapa? 80. Oh, 080. Iya. Ya. Ya, jadi nggak usah dijelasin. Ya. Nanti penjelasannya panjang ya. Sebut aja. Saya kan hanya minta Anda menyebutkan satu contoh sistem siapa? Keluarga. Keluarga itu satu. Itu merupakan sistem. Ya. Baik. Kalau begitu contoh yang lain apa? Ada yang mau beri contoh yang lain tidak? Sistem. Contohnya apa? Sistem informasi. Sistem informasi itu saya nggak begitu jelas apa yang Anda maksudkan dengan sistem informasi itu. Kalau itu itu adalah tentang tentang komunikasi secara umum, secara keseluruhan memang iya, ya. Sistem informasi iya. Karena di situ kan terdiri dari banyak komponen ya, ada softwarenya, ada hardwarenya, ada ada pelaksananya, ada pesan-pesannya, ada macam-macam ya, itu ya saling berhubungan ya. Itu betul itu ya. Jadi nggak usah disebutkan sistem komunikasi ya, mungkin Anda untuk menunjukkan supaya tidak keliru dengan pengertian komunikasi secara sempit ya. Nah, jadi memang ya sistem komunikasi itu sebuah sistem.
Ada lagi ini nomor berapa tadi yang contoh ini? 060, Pak. Oke. Oh, yang tadi juga 060 sudah 2 kali berarti ini ya. Tadi 085 Pak yang pertama, maaf. Oh iya ya 160. Oke. Kalau begitu ada lagi yang mau kasih contoh lagi? Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan. Ya, sistem pemerintahan itu betul. Sistem pemerintahan itu jelas sekali itu sebuah sistem ya. Itu metode pemerintahannya, cara-cara ininya, lalu ada apa undang-undangnya, ada badan-badannya, ada instansi, ada presiden, ada DPR, ada MPR, ada macam-macam ya. Itu sistemnya kompleks sekali. Itu sistem pemerintahan itu sebuah sistem. Oke, berapa nomor berapa ini tadi? 104. 104. Iya. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat dari contoh-contohmu tadi, ada keluarga, ada sistem komunikasi, ada sistem pemerintahan. Itu semuanya merupakan sistem sosial. Itu ada sistem sosial. Kita bahas tentang sistem sosial. Ya. Universitas Muhammadiyah itu sistem sosial. Ya. Program studi UNS, UMS, Unimus itu juga sebuah sistem. Ya. Kelurahan, kecamatan itu bagian dari pemerintahan, tapi itu juga sistem. Ya, jadi yang namanya subsistem itu relatif ya. Subsistem bisa menjadi sistem sendiri, tapi menjadi subsistemnya dari sistem yang lebih besar ya. Ya misalnya ya tadi pemerintahan tadi. Pemerintahan itu sebuah sistem yang besar sekali, tapi dia punya sistem-sistem terdiri dari sistem-sistem yang lain gitu ya, karena sudah berjalan ada sistem perdagangan, ada sistem keuangan, ada sistem ya sistem apa namanya pemenuhan kebutuhan masyarakat, ada sistem yang banyak sekali ya. Tapi Anda nggak sistem yang tidak sistem sosial? Ada nggak sistem yang, kan tadi contohnya sistem sosial semua, karena memang kita bicara sistem sosial. Tapi saya lagi bahas soal sistem tadi. Tanpa sosial, ada nggak sistem yang bukan sistem sosial? Ada nggak? Loh, kok nggak ada yang jawab? Ayo jawab. Salah nggak apa-apa. Kalau transaksi, Pak. Ya? Kalau transaksi. Enggak ini, putus-putus suaranya. Transaksi. Transaksi, transaksi bukan sebuah sistem. Transaksi itu sebuah proses ya. Itu mungkin bagian dari aktivitas sistem memang, tapi bukan sistem itu sendiri. Ya, tapi itu juga sosial. Transaksi itu juga arahnya kepada sosial. Tapi ini nomor berapa ini yang jawab? 023. 023. Oke. Tapi yang saya maksud, Anda bisa nggak ada nggak sistem yang bukan sistem sosial? Ya. Kalau sistem di dalam tubuh kita, Pak, kayak sistem-sistem Iya, siapa ini? Jawab, siapa ini? pencernaan seperti itu. Ya, nomor berapa? 180, Pak. Oh, 180. 180 ya. Ya, itu sistem di dalam tubuh kita itu sistem apa namanya? Sistem apa? Sistem yang kita ini kan sistem. Ya kan? Kita punya kepala, kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya mata, kita punya hidung, kita punya mulut, lalu punya jantung, punya apa? Semuanya bekerja untuk mencapai satu tujuan. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar supaya hidup kita menjadi sehat, sejahtera, ya, aman dan sebagainya itu kan. Ya. Lalu kita dengan menggunakan sistem itu kita juga punya tujuan-tujuan yang lain ya. Tapi
itu sebuah sistem, ya, saling mempengaruhi, ya, saling mempengaruhi. Jantung, kalau jantungnya ada gangguan pasti mempengaruhi yang lain. Kalau paru-parunya kena gangguan pasti mempengaruhi yang lain dan sebagainya. Jadi secara keseluruhan itu saling mendukung, ya, mencapai satu tujuan. Itu sistem biologi. Ada lain nggak? Ada yang lain nggak? Sistem perekonomian, Pak. Nah, ekonomian itu sosial. Ya, itu betul, tapi sosial, ya. Nomor berapa ini? Tolong kalau mau jawab sebutin nomornya. 055. Oke. Oke, sistem ekonomi itu boleh, tapi itu sosial. Ya. Apa yang tidak sosial? Apa tadi sudah satu biologi, ya. Biologi itu yang lainnya apa? Misalnya apa namanya, tata kota, yaitu sistem biologi sebenarnya. Tapi dari sisi ininya, misalnya, misalnya itu ada kolok jengking di situ, pokoknya sistem kehidupan, ya, ada ayam, ada hutan-hutan, ada, itu namanya sistem biologi juga, ya. Itu sistem biologi juga, tapi dalam bentuk yang lain, ya. Ada nggak sistem yang bukan itu? Izin menjawab, Pak. Yo. Ria Kirani, NIM 050. Sistem lalu lintas, Pak. 050. Kalau Anda sebutkan itu sistem lalu lintas, itu nanti arahnya ke sistem sosial. Ya. Tapi kalau Anda sebutkan mobil, itu sistem bukan sosial, tapi sistem mekanis. Ya, sistem mekanis atau fisik. Tapi kalau sistem transportasi nanti itu banyak melibatkan kegiatan manusia di situ, itu maka dia menjadi sistem sosial, ya. Ya, jadi yang tepat adalah apa? Misalnya mobil itu sebuah sistem tapi bukan sosial, bukan biologi, tapi dia sistem mekanik. Coba di mobil itu ada apanya? Ada setir, ada roda, ada mesin, ada macam-macam, ya, kalau kita lihat, ya. Dan itu saling mempengaruhi, ya kan? Nah, itu juga sistem. Ya. Kereta api, ya, pesawat, itu sebuah sistem. Ya. Sistem biologi, ya. Nah, apa bedanya sistem biologi, sistem tadi mekanik, biologi, dan sistem sosial? Apa bedanya? Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan perbedaan nyatanya? Dilihat dari sistem loh, ya, bukan dilihat dari pun manusia, itu kan mesin, ya kan, pasti beda. Tapi artinya dilihat dari sistem ini tadi, yang gabung himpunan tadi, yang berkaitan tadi. Ada yang mau jawab? Ya. Nggak ada? 1, 2, 3. Mencoba menjawab. Ya, silakan. Apa beda? NIM 180. Kalau menurut saya kalau misalnya sistem biologis itu kan jadi subsistemnya itu atau komponen-komponennya itu ada di dalam satu individu. Tapi kalau misalnya sistem sosial itu subsistemnya itu terdiri dari beberapa individu gitu, jadi sosial itu melibatkan himpunan manusia gitu. Ya, kalau biologi, kalau mekanik? Kalau mekanik rangkaian bagian-bagian ya. Itulah. Nah, nanti kan jadinya kan mesin-mesin, ya, atau underdeal, ya. Jadi begini, kalau sistem mekanik itu subsistemnya, semua unsurnya tidak ada yang bisa saling menggantikan.
Dia punya fungsi itu khusus dan tidak bisa digantikan, ya kan? Busi bisa diganti oleh yang lain, ya nggak bisa. Roda digantikan setir, sekali-kali setirnya dipasang di roda, rodanya jadikan setir, bisa nggak? Nggak bisa kan? Ya, nggak bisa. Jadi unsur-unsurnya tuh nggak bisa, komponen itu nggak bisa saling mengganti, nggak bisa saling ini. Ya sudah, kamu kerjain itu ya itu terus, rusak ya diganti oleh sejenismu, ya tidak bisa. Yang lain nggak bisa membantu. Lalu kalau sistem biologi itu bisa, masih bisa, tapi terbatas. Misalnya jantungnya agak empot-empotan gitu, yang lain bisa mendukung, dia meningkatkan kapasitasnya sehingga memperingan kerja jantung. Itu masih bisa, ya. Tetapi tidak bisa menggantikan. Jadi paru-paru nggak bisa menjadi jantung, jantung nggak bisa menjadi paru, jantung nggak bisa menjadi hati, ya. Tapi masih bisa mendukung gitu ya. Tapi kalau sistem sosial bisa, contohnya ya di Unimus ini, ya. Bisa-bisa besok ada pemilihan rektor, yang jadi rektor bukan itu, misalnya bisa aja Pak Ali jadi rektor, ya, atau nanti Bu Yuli jadi dekan, ya, atau nanti malah misalnya justru siapa yang berperan malah justru dari admin, nah, itu bisa saling mengganti. Kalau Pak Rektor tidak bisa melakukan kegiatannya, bisa diganti yang lain. Ya udah, Pak Rektor istirahat, sakit, gerah di sana, nggak melakukan tugasnya, yang melakukan tugasnya wakil rektor. Jadi bisa saling mengganti, ya. Tapi kalau sistem mekanik nggak bisa, ya mur ya harus mur. Bahkan kalau mobilnya mobil Eropa, murnya saja tertentu, mur ini nggak bisa diganti oleh mur yang lain. Kalau Jepang itu sudah beda, Jepang itu murnya sudah standar. Jadi kalau mur yang rusak ya bisa diganti oleh mur yang mana saja karena semuanya sudah standar. Itu kelebihannya mobil Jepang gitu ya. Ya sekarang sudah ditiru sama mobil Eropa. Jadi nggak usah misalnya mur untuk mur untuk setir beda dengan mur untuk untuk yang lain, ukurannya yang lain itu gitu ya, kecuali roda itu memang khusus ya, karena beda sih ya. Gitu. Ya, itu. Nah, sekarang Anda sudah paham tentang sistem. Nah, sistem sosial adalah hubungan manusia-manusia dalam kelompok atau organisasi sosial. Kelompok masyarakat adalah sistem yang merupakan kesatuan yang utuh terdiri dari individu-individu yang dan kemudian kelompok-kelompok sebagai bagian-bagian yang saling bergantung. Nah itu, ya kalau kita melihat sistem sosial itu mulai dari yang kecil sampai yang besar. Yang kecil keluarga tadi. Lalu kemudian di RT ya, rumah tangga RT itu ya, rumah tangga, rukun tetangga. Rukun tetangga. Kemudian ada RW, rukun warga, terus ada kelurahan, ada kecamatan. Ya, semuanya berjenjang itu, tapi semuanya terdiri dari individu-individu secara utuh. Ya. Kemudian menjadi kelompok-kelompok ya, mulai dari anggota keluarga tadi, ya toh. Anggota keluarga ada anak satu, anak dua, istri, dan suami, terus kemudian dia membentuk sebuah kelompok kecil yang namanya keluarga, lalu keluarga mempengaruhi keluarga yang lain, saling berhubungan, ya keluarga menjadi rukun tetangga jadi rukun warga dan seterusnya, ya. Bisa kecil dari yang besar tadi ya. Lalu ini saya menekan ada kelompok sosial ini, kelompok atau organisasi sosial ya. Itu contohnya apa ya tadi, Universitas Muhammadiyah. Itu sebuah kelompok sosial, tapi Universitas Muhammadiyah mungkin bagian dari sistem yang lebih besar, yaitu Muhammadiyah sendiri, organisasi Muhammadiyah sendiri yang punya pendidikan, punya rumah sakit, punya pengembangan keagamaan ya dan sebagainya ya. Lalu Muhammadiyah ini juga merupakan bagian dari sistem
sistem masyarakat Indonesia, sistem yang multi unsur ini, yang macam-macam ini. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Kristen, ada Buddha, ada ya. Jadi jangan heran kalau karena kemajmuan ini menjadi kok di perhelatan Indonesia kok masih ada dukun yang menghambat hujan, ya itu kan musyrik itu ya. Jadi bisa dibilang musyrik itu. Jadi ini kok bisa kok diperbolehkan, ya itulah Indonesia memang unik ya. Unik Indonesia itu ya. Nah, nanti mudah-mudahan yang seperti itu bisa lebih dibatasi, akhirnya menghilang ya dari Indonesia ya. Semuanya harus dasarnya ilmiah atau peradaban. Tapi kalau ditanya, si Roro itu juga mengatakan itu kehendak Allah. Saya memohon pertolongan loh lewat. Nah, lewatnya itu yang nggak betul ya. Oke. Jadi itulah sistem sosial. Pertanyaan saya, bagaimana kalau ada individu yang hilang? Apakah sebuah sistem sosial itu masih tetap disebut sistem sosial? Misalnya ada keluarga, terus ada individu yang hilang dari keluarga itu. Masihkah keluarga itu disebut sebagai sistem yang sudah kehilangan satu individunya? Bisa, Pak, cuman mungkin jadi kurang teratur. Bisa, tapi jadi kurang teratur. Bisa, ya tetap aja dia sistem sosial. Ya, karena tadi peranannya bisa diganti oleh individu lain, ya kan? Mungkin satu saat dia tidak teratur sebentar, tapi kemudian jadi teratur lagi. Karena sistem sosial tadi unsur-unsurnya bisa saling mengganti, saling mendukung, saling saling mengganti yang penting. Tapi kalau mobil, misalnya mobil, mesinnya hilang, bisa nggak itu disebut mobil? Enggak bisa. Ya. Enggak bisa ya? Siapa ini yang jawab ini tadi? Antika, Pak, 046. 046. Enggak bisa kalau mobil. Ya, kalau mobil masa itu mobil tapi tanpa mesin ya bukan mobil namanya. Ya. Mobil tapi tanpa roda ya bukan mobil. Mobil nggak pakai roda ya namanya nggak mobil. Mobile itu bergerak. Kalau nggak pakai roda bisa bergerak nggak? Ya bisa Pak, diangkat. Wah, itu bukan diangkat, itu namanya sudah beda lagi ya. Ya itu udah bisa. Ya. Nah, bagaimana kalau ada kelompok yang hilang? Misalnya ini Indonesia ya. Kan tadi terdiri dari multi ras, multi agama. Kemudian ada kelompok, misalnya kelompok Hindu. Sama kelompok Hindu semua menghilang ya, menyatakan diri tidak lagi menjadi bagian dari Indonesia. Apakah Indonesia masih tetap menjadi sebuah sistem? Masih enggak? Masih ya, masih. Masih, ya, Pak. Masih, enggak masalah. Misalnya katakanlah ini cuma andai ya. Misalnya Muhammadiyah ini kan punya peranan yang luar biasa di dalam sistem pemerintahan Indonesia ini. Ya, dalam mensejahterakan bangsa kita ini Muhammadiyah punya. Lalu suatu saat Muhammadiyah hilang. Muhammad tidak lagi menunjukkan eksistensinya, semuanya hilang. Apakah Indonesia masih menjadi sistem? Ya masih. Ya. Tapi bentuk sistemnya baru. Ya, pasti cara kerjanya baru, ininya baru, warnanya baru karena tidak ada Muhammadiyahnya. Ya, padahal Muhammadiyah itu kan memberikan warna yang sendiri, yang khas dari sebuah sistem. Ya, oke. Nah, ciri minimal sistem sosial menurut Alvin Ebetnan adalah sekurang-kurangnya, ini sistem sosial ya, saya bicara sistem sosial sekarang, tidak sistem yang lain.
dua orang yang hidup bersama. Ya, dua orang yang hidup bersama. Lalu ada interaksi dan komunikasi antar mereka. Ya. Waalaikumsalam. Jadi ada interaksi dan komunikasi. Kalau misalnya ada dua orang hidup bersama tapi semuanya tidak terjadi interaksi, ya, wah kamu hidup di sana, bagian tenggara sana, aku hidup di utara sini, nggak pernah ada komunikasi, nggak ada interaksi, ya namanya bukan sistem sosial, ya. Hidup sendiri-sendiri itu ya, individu sendiri nggak pernah. Itu kalau tapi ketika kemudian ada interaksi dan komunikasi itu maka disebut sistem sosial. Lalu memiliki tujuan bersama itu penting. Jadi kalau Anda bekerja sama-sama dengan orang lain, ya Anda bekerja sama-sama. Saya bekerja di sini, sama-sama bekerja, dia bekerja di ruang itu. Tapi saya tidak mempunyai tujuan yang sama dengan dia. Tidak ada tujuan bersama, itu namanya bukan sistem. Ya, disebut sistem ketika dia mempunyai tujuan bersama. Misalnya apa? Ya misalnya program studi gizi, tujuan bersamanya apa? Menghasilkan tenaga-tenaga gizi yang qualified, yang begini, yang begitu, sesuai dengan misinya, sesuai dengan visinya. Ya. Ya. Itu namanya tujuan bersama. Lalu memiliki struktur, ya, struktur. Jadi ada strukturnya. Ada yang jadi mahasiswa, ada yang jadi admin, ada yang jadi pengajar, ada yang jadi ketua rektor, ada yang jadi dekan, ada yang jadi struktur namanya ya. Lalu ada simbol dan harapan-harapan bersama yang dipedomani. Kalau harapan saya kira jelas ya. Harapannya ya semua mahasiswa yang masuk itu berkualitas sesuai standar, lalu setelah di ujian, setelah mengikuti kuliah dia bisa lulus menjadi mahasiswa lulusan gizi yang berkualifikasi tertentu, yang memiliki kompetensi tertentu, lalu bisa bekerja dengan baik, apakah itu bekerja untuk di organisasi, di instansi, atau bekerja sendiri, ya, membentuk lembaga-lembaga sendiri, ya. Itu harapan. Kalau simbol apa ya, kita kan punya simbol. Coba lihat Unipusa simbolnya seperti apa. Nah, itu simbol itu menunjukkan apa? Menunjukkan tekad, semangat, ya. Kemudian juga filosofi kita itu disimbolkan. Ya, begitu. Nanti kalau ada pertanyaan saya dipotong ya. Nah, Robert MZ Lawang 1985 itu mengatakan bahwa inti dari sistem sosial adalah hubungan timbal balik yang konstan. Jadi sebenarnya intinya itu adalah hubungan timbal balik yang konstan. Yang terjadi kemarin merupakan ulangan yang sebelumnya dan besok akan diulang lagi dengan cara yang sama. Contohnya apa? Penerimaan mahasiswa baru itu kan suatu yang berulang, ya begitu itu caranya. Ada sih model beda sistemnya, beda, tapi kan secara prinsip sama. Ya, besok ya akan diulang lagi, tahun depan pasti akan ada lagi penerimaan mahasiswa baru, ya kan? Kalau semua mahasiswa dulu bayar Pak SPP dan sebagainya, besok bayar juga SPP dan sebagainya. Ya, nanti suatu saat mungkin bisa berubah, tetapi perubahan itu pasti menganut pada kejadian-kejadian yang sebelumnya sudah ada. Misalnya orang ada pembebasan SPP bagi orang yang keluarga yang memang tidak mampu misalnya. Itu boleh aja, tapi itu kan ulangan-ulangan dari sistem yang kejadian-kejadian yang sebelumnya. Ya. Kemudian orang yang mahasiswa yang tidak lulus boleh hair apa tidak? Berapa kali boleh hair, berapa mahasiswa yang boleh memperbaiki nilainya, kalau sudah AB boleh nggak mengikuti perbaikan supaya bisa menjadi A, atau yang boleh hanya yang dapat C, misalnya gitu kan. Semua itu sudah ada, hanya diulang-ulang gitu ya.
Lalu Pak Gus ngajar sosio antro, itu sudah dari dulu mengulang-ulang. Ya mungkin ada sedikit tambahan pengertian baru, tapi pada dasarnya sama secara secara pola sama. Ya. Seperti kita makan itu juga sebuah pola yang sama. Makan ya 3 kali sehari, terdiri dari makanan nasi, lauk pauk, ada sayur, ada buah, ada air putih, atau ada teh, ada itu ya terulang-ulang gitu aja. Ya. Nah, di menu kita pasti gorengan itu mesti ada, ya itu juga sebuah. Besok lagi juga akan begitu, besok lagi juga akan begitu. Satu saat memang bisa berubah, tapi perubahan itu melalui sebuah proses yang sangat panjang. Jadi kalau melihat begitu, maka ketika Anda melihat sebuah masalah gizi masyarakat, nggak bisa sekarang masalah gizi ada 2 minggu yang lalu lagi 2 minggu lagi hilang, nggak bisa. Itu akan lama mengatasi masalah gizi masyarakat itu akan membutuhkan waktu yang lama. Ya. Karena tadi ya berulang-ulang lagi. Ya. Misalnya Anda akan mengatasi masalah gizi pada balita bawah 5 tahun. Sekarang misalnya ketika Anda ukur sekarang dari balita tadi itu ternyata 20% gizi kurang misalnya. Tahun depan Anda ngukur lagi, yang diukur itu sudah beda. Ya kan? Karena tadi balita umurnya sampai 5 tahun. Tahun depan yang umurnya sudah lebih dari 5 tahun keluar, nggak ikut Anda ukur lagi. Apakah dia sudah menjadi gizi baik apa belum atau malah meninggal, Anda nggak tahu. Ya. Tapi ada lagi muncul masuk baru yang sekarang ini masih umurnya masih. Nah, kalau kita konsisten dengan pengertian balita kan umur 1 tahun sampai 5 tahun. Berarti sekarang yang bayi itu tahun depan sudah masuk jadi balita. Sekarang tidak masuk diukur, besok termasuk diukur, ya kan beda lagi. Ya, ini sebuah penerapan atau pengertian dari tadi yang kemarin merupakan ulangan dari besok akan diulang-ulang lagi gitu ya. Kegiatannya ininya diulang-ulang lagi. Tapi bisa pada kelompok-kelompok yang sudah berubah. Ya. Tapi secara ini bisa disebut kelompok sama. Misalnya tadi kelompok balita. Berapa angka hipertensi pada usia? Misalnya Anda mengukur sekarang. Lalu tahun depan Anda mengukur lagi. Ada perubahan enggak? Itu yang diukur sudah beda, karena usila yang sekarang ini usila mungkin tahun depan sudah banyak yang pindah dunia ya. Tapi ada yang sekarang belum jadi usila, besok menjadi usila. Nah, jadi yang subjek yang diukur beda, tetapi sama dia kelompok usila. Ya, dalam sistem sosial terdapat prinsip tertentu yang berhubungan dengan keseragaman anggapan tentang kebenaran sehingga keseimbangan hubungan sosial kelompok dapat lebih terjamin. Ya, jadi misalnya tindakan yang benar itu yang seperti apa? Itu pasti semua anggota kelompok itu akan mempunyai pengertian yang seragam, ya. Tidak sama persis sih, tetapi seragam. Nah, itulah yang mengakibatkan hubungannya menjadi terus baik, hubungannya menjadi terjamin. Kalau yang namanya maling itu ya suatu yang tidak bagus, yang tidak boleh dilakukan. Ya itu seperti itu. Ya, yang kalau namanya tolong menolong itu bagus, dimanapun ada, di agama apapun tolong menolong itu bagus dan wajib. Cuman beda dalam operasionalnya, tetapi prinsipnya sama. Yang namanya sedekah itu ada di agama apapun ada, tapi sedekahnya orang Islam pasti sedikit berbeda dengan sedekahnya orang Hindu. Ya.
Bahkan kadang-kadang ada prinsip yang sangat berbeda. Misalnya kalau sedekahnya orang Islam ya harus didasari pada ketaatan, keimanan, ketakwaan pada Tuhan yang Maha Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa. Walaupun bentuknya adalah memberikan kepada orang lain, gitu kan. Tapi kalau menurut agama yang lain mungkin ya tidak seperti itu ya. Itu nggak usah dibicarakan lama, tapi tolong menolongnya adalah betul ya. Sama ya. Bapak izin bertanya. Ya boleh. Kan tadi disebutin Berapa? Wida 002, Pak. Ya. Kan tadi disebutin ciri-ciri sistem sosial itu sekurang-kurangnya 2 orang. Misal ada yang baru nikah banget, jadi kan itu masih hidup berdua. Jadi itu bisa disebut sistem sosial juga, Pak? Saya tanya, kan tidak hanya syarat itu, sekurang-kurangnya 2 orang. Orang yang baru nikah berarti terdiri dari 2 orang loh. Ya memenuhi syarat yang nomor 1. Lalu ada interaksi enggak komunikasi antara mereka? Ya semua ada, Pak. Oh ada ya, kalau ada namanya sistem. Ya, kecuali kalau habis nikah terus diam-diaman, nggak pernah berhubungan, nggak pernah berkomunikasi, nggak pernah ketemu, nggak pernah ngapa-ngapain. Pokoknya kamu hidup di sana, aku hidup di sini. Cuman kemarin kita pernah dinikahkan gitu, ya tidak terbentuk sistemnya. Oke. Ya. Oke. Makasih, Pak. Kemudian terjadi interaksi, oh kita sudah menikah loh ini, kita sudah saling menunjang, saling mendukung, ya toh. Kemudian, gimana besok rencananya mau punya anak berapa? 2 aja, atau 3 ya? Itu kan tujuan bersama. Kita pengen hidup kita sejahtera apa tidak? Kita pengen hidup tercukupi secara ekonomi, tapi juga ibadah kita harus terbantu sama-sama kita ya kan, semuanya gitu kan. Terus nanti ada strukturnya enggak? Saya tanya, ada yang disebut suami enggak? Iya, Pak, gimana? Ada suami, ada istri. Kalau berdua menjadi 1 suami, jadi istri. Enggak ada toh, wah suami semua. Wah, istri semua kan enggak ada. Itu namanya struktur. Ya, ada harapan-harapan, ada simbol, ya simbol-simbolnya apa ya, kebersamaan, mungkin kemesraan dan sebagainya, itu kan sebuah keluarga. Oke, jadi itu sistem sosial. Oke, ada yang tanya lagi, boleh? Ya, nanti kalau ada yang tanya lagi, boleh ya, silakan ya. Kita punya waktu cukup panjang ini, kalau saya menjelaskan terus gitu kan ya bisa denggelan. Apa tuh denggelan? Kami sosolen ya, ngomong terus ya. Oke, unsur-unsur sistem sosial menurut Alvin Bertrand itu ada 10. Ini unsurnya. Keyakinan. Keyakinan itu basicnya adalah pengetahuan. Ya, keyakinan digunakan untuk menilai kebenaran yang akan diterima kelompok. Ya, ini masalah ini contoh kecilnya adalah diterima tidaknya anggota baru atau penggunaan teknologi baru dilakukan berdasarkan keyakinan kelompok. Misalnya penerimaan mahasiswa baru itu pasti didasari pada keyakinan kelompok bahwa dengan cara melakukan penyaringan seperti ini kita akan mendapatkan anggota-anggota baru, mahasiswa baru yang sesuai dengan standar yang kita ingini, sesuai dengan kualitas yang kita ingini ya gitu ya. Itu ya, maka penerimaan mahasiswa itu sebenarnya sudah didasari pada sebuah penilaian bersama ya. Keyakinan ya, terhadap keyakinan. Kemudian apa kita tidak sebaiknya sekarang itu menggunakan daring, kuliahnya daring. Ya, itu sebuah keyakinan bahwa kuliah daring itu bisa berjalan dengan baik ya.
nanti kalau sudah pandemi, mungkin kita tidak akan kembali lagi kuliah tatap muka 100%. Pasti daring ini sudah banyak mewarnai, ya. Pasti nanti akan terjadi, aku kok nggak bisa kuliah hari ini, nggak bisa ngajar hari ini. Gimana kalau diganti besok? Lah besok Pak, ini ya sudah, kalau gitu daring, kita suratnya pakai Zoom, ya bisa. Boleh, ya, itu ya. Itu tapi keyakinan kelompok itu bahwa kuliah menggunakan sistem daring ini, sistem dengan menggunakan aplikasi Zoom ini bisa berjalan dengan baik, ya. Termasuk misalnya keyakinan tentang hidup dan kehidupan dan pencipta kehidupan. Itu di situ ada termasuk keyakinan. Jadi yang penting bahwa di dalam sistem sosial itu salah satu unsurnya adalah adanya sebuah keyakinan. Kemudian yang kedua adanya perasaan atau sentimen. Sentimen itu jangan diartikan sebagai ketidaksukaan, ya, kebencian atau tidak. Sentimen itu perasaan sebenarnya. Jadi sentimen itu bisa positif, bisa negatif, bisa macam, ya. Senang, bahagia, ya, menerima sesuatu dengan baik, ya, dalam perasaan bisa menerima, ya, itu. Jadi mempunyai kaitan dengan keyakinan memang perasaan itu. Kan keyakinan itu juga bicara soal perasaan, ya. Tetapi dari segi analitis mudah dipisahkan antara keyakinan dengan perasaan. Kalau keyakinan itu kan menerima sesuatu hal sebagai sebuah kebenaran atau sebuah kesalahan yang tidak harus dilakukan atau kebenaran yang harus dilakukan, harus diterima, itu keyakinan. Dan kalau perasaan misalnya hanya soal kasih sayang, soal ketegaan, ketidaktegaan. Jadi kalau perasaan itu menunjuk pada bagaimana perasaan para anggota suatu sistem sosial tentang hal-hal, peristiwa-peristiwa serta tempat-tempat tertentu tanpa mempedulikan sebabnya. Jadi misalnya bagaimana kita perasaan kita ketika ada dosen yang tidak pernah hadir, ya. Kita bisa menerima enggak kalau dosennya itu enggak pernah hadir tapi ngasihnya tuh ujian aja, enggak pernah ngajar dengan betul, ya. Misalnya itu perasaan. Senang enggak kita? Kita merasa sedih enggak kalau ada anggota kelompok kita yang misalnya sakit, meninggal, ya. Kita perlu membantu mereka enggak? Kita punya perasaan solidaritas enggak? Misalnya itu perasaan. Itu maksudnya unsur-unsur dari sebuah sistem tadi. Menurut Alvin Bertrand. Kemudian yang ketiga tadi tujuan dan sasaran, ya memang punya tujuan bersama. Ya, jadi ada tujuan, ada sasaran bersama. Walaupun di dalamnya pasti ada tujuan dan sasaran sendiri-sendiri yang kadang-kadang bertentangan. Nah, disitulah peran sistem bagaimana mengklirkan tujuan-tujuan yang berbeda tadi. Misalnya begini, misalnya seorang mahasiswa itu, saya kuliah di GISI itu karena saya memang betul-betul senang. Saya ingin mengembangkan kegiatan GISI untuk meningkatkan gizi masyarakat. Tapi ada orang mahasiswa lain, mungkin saya kuliah di GISI itu karena saya melihat kayaknya kalau di GISI itu habis lulus nggak sulit cari bekerja, pokoknya bisa bekerja, gitu loh. Kan beda itu tujuannya, ya. Tapi ada tujuan yang sama tadi, bahwa saya harus lulus, ya, mendukung tujuan organisasi, bagian dari organisasi ini, baik kelompok ini, saya lulus sebagai ahli gizi, saya punya kompetensi tertentu, ya, saya tidak memalukan alumni saya dan sebagainya. Itu tujuan bersamanya. Ya. Seperti misalnya juga Anda lihat Mbak Nur dan kawan-kawan yang ada di admin.
mungkin ada tujuan-tujuan pribadi yang berbeda. Yang satunya saya bekerja untuk bisa dapat uang, agar uang itu bisa dipakai untuk menghidupi keluarga saya. Tapi ada yang saya bekerja itu tidak semata-mata cari uang. Cari uang itu nomor 2. Yang penting saya bisa kumpul teman-teman, punya sahabat, ini saya bisa bahagia, merasa bermanfaat. Ya, beda lah. Tapi ada tujuan sama, yaitu apa? Dia membantu proses pembelajaran agar supaya berjalan lancar, sukses. Nah, itu tujuan bersama dari kelompoknya Mbak Nur dan kawan. Anda sudah kenal Mbak Nur belum ya? Sudah kenal Mbak Nur? Yang di admin D3 Gizi? Belum? Belum ya, karena Anda baru semester 2 ini mungkin belum pernah ke kampus. Kalau ke kampus ya tidak cuma sekali lewat atau apa, ya tidak begitu kan ya. Ya inilah apa namanya kondisi kita sekarang ini cukup prihatin ya. Ya, jadi tujuan dan sasaran. Tolong dibedakan tujuan pribadi dari kelompok, atau tujuan pribadi dari kelompok, atau tujuan kelompok dari sistem yang lebih besar. Itu beda dengan tujuan dari sistem itu sendiri atau tujuan dari kelompok itu sendiri. Contohnya tadi, mungkin Mbak Nur punya tujuan yang berbeda dengan Mas Hasan. Mas Hasan itu juga di admin sana. Mungkin beda dengan Mas Adnan, mungkin beda dengan Mbak Eni, ya tujuannya beda-beda, tujuan pribadinya, tapi tujuan organisasinya, kelembagaannya, sistem sosialnya sama. Ya. Kemudian yang keempat punya norma dan juga tata nilai. Ya, pasti sebuah sistem sosial itu punya norma, punya tata nilai. Mana yang dianggap baik, mana yang tidak baik itu tata nilai. Lalu norma itu bentuknya aturan dan sanksi. Ya. Kalau namanya mahasiswa itu ya mestinya harusnya kuliah, ya tidak terlambat. Kalau izin ya tidak masuk ya pakai izin, itu tata nilai. Lalu normanya ya tadi aturan-aturan tadi. Ini kalau tidak pernah masuk dikeluarin, tidak masuk sekian ditegur, ya itu norma. Kemudian dikasih sanksi. Ya. Demikian juga dengan dosen. Dosen nggak pernah ngajar, saatnya ngajar malah tidak ngajar, mau ngasih apa bahan-bahan suruh belajar sendiri, terus-menerus itu masih ditegur. Itu bukan tata nilainya, tidak begitu. Ya. Kemudian ada normanya, kalau sudah sekian tidak mengajar ditegur, kalau tidak mengajar lagi mungkin besok lagi nggak disuruh ngajar lagi, ya ganti orang lain. Ya. Termasuk misalnya juga sanksi itu termasuk dipotong honornya, ya atau tidak dibayarkan honornya dan sebagainya. Ya. Oke. Lalu status dan peranan. Tadi kan sudah tahu, status akan menentukan sifat dan tingkatan kewajiban serta tanggung jawab seorang dalam satu kelompok masyarakat. Misalnya apa? Ya misalnya nanti Anda juga lulus jadi ahli gizi, itu Bu, Anda memiliki status tertentu dan nanti akan menentukan peran Anda di dalam masyarakat. Ya. Makanya sekarang ini sudah diinikan bahwa yang namanya tak gizi itu nanti ahli gizi itu nanti diprofesikan supaya statusnya tambah nyata, peranannya tambah nyata. Jadi kalau nanti ada seorang lulusan gizi, ya lulus S1 gizi sudah ikut macam-macam, tapi bekerjanya jadi tukang jual beli mobil ya tidak bisa disebut sebagai statusnya sebagai ahli gizi. Ya, itu dari sini ini. Jadi semua sistem sosial itu punya status dan peranan. Lalu ahli gizi statusnya tentu sudah punya tertentu statusnya di masyarakat. Dokter Anda lihat punya status sosial tertentu. Ahli apa misalnya hakim, misalnya juga jaksa, misalnya juga apa ahli ekonom ya itu punya status.
lalu dia memainkan peranan sesuai dengan statusnya. Jadi ahli gizi, ahli hukum jangan ngurusi gizi, itu bukan peranannya. Ya, peranannya adalah bagaimana agar masyarakat itu taat hukum. Tidak hanya memberikan sanksi, itu kan hanya salah satu sisi, tapi sebenarnya tujuannya dalam statusnya itu adalah mendidik masyarakat supaya bisa taat hukum. Ahli gizi ya seharusnya mendidik masyarakat supaya bisa berpola makan yang baik, yang gizinya seimbang. Ya, tidak hanya kalau ada gizi kurang memberikan intervensi, itu kan salah satu aspeknya, tapi aspek yang besarnya adalah menggizikan baik masyarakat. Ya, gitu ya. Jadi peranan sosial saling berpadu sebenarnya. Jadi peranan sosial itu saling, misalnya perawat, dokter, gizi, ya itu harus saling berpadu ya, memberikan saling menunjang, saling timbal balik sehingga melibatkan tadi tujuan-tujuan sistem tadi bisa tercapai dengan baik. Ya. Jadi nanti kalau Anda misalnya bekerja di rumah sakit, ketika Anda akan menentukan diet, Anda harus berkoordinasi dengan dokter, berkoordinasi dengan bidan, dengan perawat, ya, dengan mungkin juga dengan apotekernya, ya. Ini dikasih apa obatnya DM ini? Resepnya dokternya begini, terus sama ininya di apotekernya gimana? Aturannya begini. Oh, kalau gitu saya kasihkan diet yang seperti ini supaya sesuai dengan pemberian obatnya. Gitu ya. Itu harus saling menunjang untuk untuk apa? Ya kalau sistemnya di rumah sakit kan tujuan utamanya adalah penyembuhan pasien secepat mungkin, sebaik mungkin, tidak meninggalkan cacat dan sebagainya. Itu tujuannya. Ya, sama-sama semuanya begitu. Ya. Kalau misalnya nanti ada ini makanannya harus pakai makanan sonde, makanan yang dimasukkan ke ini. Nah, perawatnya sudah dididik enggak? Nah, perawatnya harus sudah dididik untuk memberikan makanan sonde. Makanan sondenya yang menentukan ahli gizi. Berapa proteinnya, berapa energinya, berapa karbohidratnya, semua gitu ya. Berkolaborasi dengan dokter ya lah. Tapi memberikannya perawatnya yang harus menyuapkan kepada pasiennya melalui sonde tadi. Ya. Oke. Lalu ada tingkatan atau rank. Nah, ini sudah mulai ada gangguan ini apa nih ketahuinya apa wifi-nya apa ini soalnya apa wire di bawah laptop saya ini mati nggak bisa ini apa karena panas ini ya ya mudah-mudahan nggak apa-apa tapi kalau hilang-hilang ini lagi saya minta tolong di yang tadi saya share untuk nge-share ya sebentar lagi ya kalau ada gangguan lagi ini kan nggak nyaman. Anda melihat ada gangguan sharing? Ada gangguan share screen? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oh, berarti gangguannya ada di tempat saya sendiri. Oke. Kalau gitu, nah, tapi ini kan laptopnya ini kan nggak bisa, ini karena materinya dari sini. Ya udah kita tunggu sebentar ya. Oke. Tingkatan atau rank. Ada unsur siswa yang berfungsi menilai perilaku anggota kelompok yang hasilnya kemudian akan digunakan untuk menetapkan atau mengubah peringkat. Dokter itu punya peringkat sosial yang lebih tinggi, harus diakui lebih tinggi dari perawat, ya, karena peranannya yang berbeda, ya, itu. Tapi apakah satu saat nanti bisa disamakan peringkatnya? Iya, mungkin bisa, ya. Dengan pertimbangan sistem tadi, sistem sosial tadi mungkin bisa jadi sama. Ya. Kemudian yang beda ada kepala desa, ada sekretaris desa, ada masyarakat, ada presiden yang mempunyai tingkat sosial lebih tinggi daripada menteri. Menteri punya tingkat sosial lebih tinggi dari
misalnya kepala biru atau mungkin kepala direktorat atau mungkin direktorat jenderal, itu semuanya anak buah. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Ya, di secara tidak resmi pun di masyarakat juga ada. Misalnya apa? Orang kaya biasanya punya status sosial lebih tinggi, dianggap punya sosial lebih tinggi dibanding dengan orang yang miskin, ya, dan sebagainya. Nah, itu namanya tingkatan atau rank. Jadi kelompok-kelompok itu punya tingkatan-tingkatan sosial yang berbeda-beda. Kemudian yang ketujuh adalah kekuasaan dan pengaruh. Kekuasaan adalah kapasitas penguasaan seorang terhadap anggota kelompok. Ya, kekuasaan langsung berhubungan dengan pengaruh. Maka makin besar kekuasaan, makin besar pengaruhnya dalam sistem kehidupan, sistem sosial tadi. Baik, ini di tempat saya sudah kato ini muncul hilangnya udah makin sering ini, nggak tahu ini ya. Maka saya minta tolong yang tadi saya ini bisa share ya, bisa share screen ya, di share screen kan, tolong dibantu. Saya tak keluar dulu harusnya ya, ini tidak muncul, sebentar ya. Ya,
Halo, Assalamualaikum. Sudah bisa didengar suara saya? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Ya, saya ganti ini nih, ganti perangkat. Ya, bisa disaringkan, Mbak? Siapa, Mbak Nurul? Bisa, Pak. Mana kok belum muncul? Oke, sekarang lagi proses ya. Oke. Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat sekarang ya. Dikatakan ke unsur-unsur sistem sosial yang 7, langsung di bawah 7. Unsur-unsur sosial yang 7 ya. Turun lagi. Turun, bukan naik, turun. Ya. Ya. Turun lagi. Sudah kan itu? Loh, kok balik nih perasaan? Turun lagi, turun. Ya, turun lagi. Terus lagi. 7. Itu 6, 7. Sudah terlihat, Pak. Ya, sudah situ ya. Tadi kan sampai di situ ya, kekuasaan dan pengaruh tadi ya. Ya. Oke, saya jelaskan. Itu nggak bisa pakai ini juga apa namanya slideshow juga. Sudah terlihat, Pak. Ya sudah terlihat memang. Yang slideshow-nya. Ya, sudah ya. Ya, bisa nggak di slideshow kan? Ini udah muncul slideshow-nya, Pak. Atau belum? Oh ya, berarti memang ininya yang di zoom-nya yang tidak ini. Jadi di tempat saya keluarnya nggak slideshow. Tapi nggak apa-apa, sudah lihat ini nggak apa-apa ya. Baik, saya lanjutkan ya. Kekuasaan dan pengaruh ya. Kekuasaan adalah kapasitas penguasaan seseorang terhadap anggota kelompok. Jadi misalnya kalau Anda mempunyai kelompok, kemudian Anda mempunyai kemampuan menguasai kelompokmu. Anggotamu itu namanya Anda memiliki kekuasaan. Nah, kekuasaan itu sebenarnya banyak sekali ya, tapi saya tidak jelaskan di sini karena itu nanti di manajemen itu mestinya ada pelajaran tentang itu. Misalnya apa? Misalnya kita yang jadi contoh lebih mudah ya, misalnya di Unimus ini, yang namanya Pak Rektor itu punya kekuasaan yang lebih besar dibanding Pak Dekan. Pak Dekan mempunyai kekuasaan yang lebih besar dibanding kepala jurusan, ketua jurusan, ya, dan seterusnya gitu ya. Lalu kekuasaan itu sendiri ada kekuasaan yang menyeluruh misalnya. Kalau Pak Rektor itu kekuasaannya menyeluruh di Unimus ini. Tapi kalau Pak Dekan itu kekuasaannya sebagian dan hanya pada dekan yang dia mampu. Misalnya dekan Fikes ya dia tidak memiliki kekuasaan ke kedokteran atau ke kedokteran gigi atau ke di sini ada fakultas ilmu sosial atau apa, tidak punya ya. Gitu ya. Ini yang namanya kekuasaan. Nah, pengaruh itu biasanya mengikuti kekuasaan. Jadi kalau orang mempunyai kekuasaan, maka dia akan memiliki pengaruh. Ya, kayak kita lihat kan seperti Jokowi gitu ya. Nggak ngapa-ngapain aja orang sudah datang aja orang sudah sikapnya sudah beda ya, karena pengaruh dia sudah memiliki pengaruh. Dan karena kekuasaannya dia bisa mempengaruhi para menteri-menteri, bisa mempengaruhi para gubernur, bisa mempengaruhi para bupati ya. Itu yang banyak. Jadi di dalam sistem sosial itu ada itu ya. Di rumah sakit pasti juga gitu, ada direktur ya. Tadi kan ada status ya, tergantung status peranannya itu akan memunculkan sebuah kekuasaan dan pengaruh. Misalnya dokter itu dia akan memiliki kekuasaan apa? Medis. Kalau ahli gizi ya kekuasaannya di bidang gizi. Perawat ya kekuasaannya di keperawatan. Ya pengaruhnya ya terhadap kelompoknya, anggota kelompoknya, atau mungkin juga kepada pasien. Nah, itu saya kira
Itu ini. Oke, next. Slide. Sebentar, Pak. Belum pindah. Oh, 10. Ya, oke. Itu sanksi ya. Sanksi. Saya kira sanksi itu mengikuti norma tadi, itu karena ada tata nilai, ada norma, lalu biasanya ada sanksi. Ya, sanksi ketika norma-norma dilanggar. Misalnya tadi kalau mahasiswa tidak pernah kuliah, ya pasti ditegur, pasti dikasih sanksi. Kemudian ditanya, apa kamu masih mau kuliah lagi, apa masih mau berhenti? Ya sudah diberhentikan. Ya, karena kamu kuliah nggak pernah masuk. Ya. Dosen nggak pernah ngajar, ya udah diganti, dosennya diberhentikan, diganti orang lain, itu sanksi. Atau sanksi-sanksi yang sifatnya kecil, misalnya Mbak Nur misalnya, ini hanya contoh ya. Oh kok sering absen, maka dikurangi honornya, dikurangi gajinya, dipotong apa-apa, itu sanksi juga. Ya. Teguran sosial itu juga bisa disebut sanksi. Ya, kemudian mempunyai sarana dan fasilitas. Ya, Anda bisa lihat Unimus itu sarananya seperti apa, fasilitasnya seperti apa. Ya, karena itu dibutuhkan untuk agar supaya apa fungsi-fungsinya bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, untuk mencapai tujuan. Nah, bagaimana kalau universitas sebagai sebuah sistem pendidikan nggak memiliki komputer, nggak memiliki gedung, nggak memiliki tempat kursi dan sebagainya, nggak memiliki laboratorium, ya kan nggak mungkin ya. Jadi sarana dan fasilitas itu harus ada. Ya, bila perlu misalnya ada seperti Unimus itu kan sudah ada selamanya ya, walaupun mungkin belum bisa memenuhi semua, tapi sudah dalam hal itu sudah ada. Mungkin nanti akan dikembangkan jadi semua mahasiswa bisa nggak usah kos, tapi masuk ke asrama ya. Yang kehidupannya diharapkan jauh lebih tertata dan sebagainya, dan kita kan kalau di asrama kan pasti yang masuk ke situ semuanya mahasiswa ya. Tentu sekarang mungkin 95% lebih agamanya Islam ya. Dan seterusnya ya, akan bisa lebih ditata. Baik. Next. Ya. Kemudian yang 10 yang terakhir tadi adalah tekanan atau ketegangan yang disebut dengan stress strain. Ketegangan timbul oleh adanya konflik peranan akibat dari proses sosial yang tidak merata. Ya, suatu sistem sosial dapat hidup secara terorganisir tergantung sedikit banyaknya tekanan kegiatan bagi anggota-anggota kelompok, serta bagaimana sistem sosial mengakomodasikan tekanan menjadi kekuatan untuk mencapai tujuan. Ya, jadi konflik antar anggota kelompok, konflik antar kelompok di dalam suatu sistem masyarakat itu bisa terjadi. Ya, sekarang ini misalnya ya di sistem kesehatan kita ini, misalnya sekarang ini ada konflik antara ahli gizi dengan dokter ya, khususnya dokter ahli gizi itu ada konflik. Sebenarnya perananmu itu di mana? Sebenarnya kompetensimu itu di mana? Sebenarnya yang dilakukan ahli gizi itu harusnya ini, sedangkan aku melakukan ini masih kacau ini. Masih berebut, masih akhirnya timbul stres ya. Itu stres dan strain tadi, ketegangan tadi ya. Ya, nanti akan ya kadang saling menjatuhkan, kadang saling, tapi pada satu saat nanti akan dilakukan yang namanya mengakomodasikan ya. Jadi apa? Terjadilah bermusyawarah, duduk bersama, itu namanya proses akomodasi. Oh, sebaiknya nanti ahli gizi itu ranahnya di sini, kalau dokter ahli gizi itu di sini.
Ya, yang boleh menentukan diet itu misalnya harus dokter ahli gizi, tapi yang menerjemahkan diet kepada makanan, pada menu, pada ini adalah ahli gizi. Misalnya begitu ya. Itu tapi nanti kita belum sampai ke sana, tapi pasti nanti yang namanya akomodasi itu akan ada. Akomodasi ini jangan diartikan secara umum ya. Kalau secara umum akomodasi itu kan apa tempat menginap ya, transportasi itu akomodasi. Ini bukan itu. Akomodasi adalah proses untuk apa? Untuk membahas stres tadi ya. Perbedaan tadi ya. Konflik tadi ya, untuk agar supaya konfliknya mereda dan kemudian berubah menjadi kekuatan saling mendukung. Karena sudah kesepakatan, oh ya kalau begitu ahli gizi tugasnya ini, kalau dokter ahli gizi tugasnya ini ya. Kita sudah terpisah tapi saling mendukung ya, gitu. Tidak ada konflik lagi. Kapan itu terjadi saya nggak tahu kapan ya. Itu kayaknya sudah cukup lama ini. Kayak dulu juga terjadi antara dokter gigi dengan perawat gigi ya. Perawat gigi itu nggak boleh nyabut gigi, yang boleh nyabut gigi dokter gigi. Loh, lah perawat gigi itu diajari nyabut gigi kok nggak boleh nyabut gigi. Kompetensinya adalah nyabut gigi lah. Akhirnya gimana ini ya? Oh, nggak bisa lah. Akhirnya perawat itu hanya melaksanakan rekomendasi dari dokter gigi. Jadi perawat giginya nyabut gigi kalau di kasarannya kalau disuruh dokternya nyabut. Tapi dia tidak boleh menetapkan sendiri ini gigi ini harus tak cabut atau tidak tak cabut itu tidak boleh. Ya. Jadi itu yang menentukan dokternya. Ini dicabut. Silahkan yang nyabut siapa? Perawatnya yang nyabut. Ya. Itu ya. Saya kira itu salah satu bentuk akomodasi begitu. Oke, next. Jadi Anki MM ya. Tahun 1 Hochfeld ya, Anki MM Hochfeld ya, menyatakan bahwa masyarakat sebagai suatu sistem sosial dapat dianalisis dari 4 fungsi ya. Yang pertama adalah fungsi pemeliharaan pola. Disebut sebagai fungsi latensi, yaitu fungsi satu sistem untuk memelihara agar unit-unit dalam sistem menempatkan kualitas, kebutuhan, keahlian, dan kualitas lainnya yang tepat guna sehingga memungkinkan konflik dan ketegangan internal tidak berkembang ke tingkat yang merusak kebutuhan sistem. Itu namanya pemeliharaan pola. Jadi dia tetap bisa menjaga agar fungsi peranan dokter gigi dan dokter lain itu tetap ya terjaga. Dia juga bisa memelihara fungsi ahli gizi, fungsi perawat, fungsi apoteker dan lain-lain itu juga terjaga sehingga memiliki keharmonisan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kalau terjadi konfliknya segera bisa diatasi, ya, terjadi akomodasi dan kemudian terjadi keharmonisan lagi yang saling mendukung. Itu namanya fungsi pemeliharaan pola. Oke, next. Fungsi integrasi. Ya, fungsi ini mencakup koordinasi yang diperlukan oleh unit-unit yang menjadi bagian sistem sosial, terutama terkait dengan kontribusi unit-unit terhadap keseluruhan sistem. Ya, jadi maksudnya bagaimana mengintegrasikan kelompok satu dengan kelompok lain, fungsi kelompok satu dengan fungsi kelompok lain, ya, agar supaya tadi tidak terjadi konflik, justru terjadi saling menunjang, ya. Tapi memiliki tugas-tugas fungsi-fungsi yang khas, ya, yang tidak bisa dilakukan oleh kelompok lain. Artinya fungsi kelompok satu tidak bisa dilakukan oleh kelompok dua tidak bisa dilakukan oleh kelompok tiga dan seterusnya, ya. Tapi mereka saling mendukung dan untuk menuju sebuah keharmonisan. Bagaimana mengkaitkan fungsi satu dengan fungsi yang lain, itu namanya fungsi integrasi. Kalau di masyarakat secara umum itu
keluarnya adalah apa ya, kesatuan dan persatuan. Ya, kesatuan dan persatuan, tidak ada saling menjigar, tidak ada saling memfitnah, tidak ada saling, semuanya menjadi bagus. Gitu ya. Nah, di masyarakat Indonesia ini yang begitu begitu kompleksnya, pluralnya, itu menjadi lebih sulit sekali ya. Lebih mudah di Arab sana, karena semua orang Arab itu hampir semuanya Islam, walaupun ada yang Katolik tapi dia hampir tidak punya arti. Agama lain tidak ada, kecil sekali. Tapi Indonesia juga. Terus sukunya Indonesia, bayangin ada yang dari Aceh sampai dari Papua sana. Bentuk fisiknya aja udah beda. Apalagi filosofinya, apalagi kepercayaannya, apalagi wah, itu kan menjadi sesuatu yang sulit. Nah, sistem pemerintahan kita itu memiliki fungsi integrasi. Jadi bagaimana mengintegrasikan unsur-unsur kelompok-kelompok yang ada di Indonesia ini menjadi sebuah kesatuan yang bergerak bersama-sama. Wah, susah ya. Makanya kalau ada pemerintah kita melakukan kesalahan yang ini, yo jangan langsung dihujat, tapi mungkin diberi saran, mungkin ini barangkali kita punya saran yang bagus ya, kita berikan ya. Oke, next. Lalu fungsi pencapaian tujuan ya, mengatur hubungan antar masyarakat tadi sebagai sistem sosial dengan subsistem kepribadian. Fungsi ini menentukan bagaimana suatu sistem memobilitas sumber daya sistem untuk mencapai tujuan. Ya, jadi tadi kan ada bagian administrasi, ada kelompok dosen, ada kelompok tendik, ada kelompok struktural itu pejabat-pejabat struktur ya dan sebagainya. Itu bagaimana mengatur hubungan antara mereka ya agar supaya tujuan bersama itu tercapai. Jadi apa ini? Pokok urusan keuangan itu oleh itu. Kalau urusan administrasi, surat menyurat, perizinan dan sebagainya oleh itu. Urusan bagaimana mahasiswa membayar dan sebagainya itu bagian itu. Nah, itu loh ya. Jadi pasti itu dan semuanya harmonis, semuanya saling menunjang. Itu namanya fungsi pencapaian tujuan. Ukur agar supaya tujuan kita menghasilkan lulusan gizi yang kompeten, yang diakui, yang memiliki standar kompetensi tertentu ya. Itu bisa tercapai. Diakui oleh masyarakat. Itu mungkin paling sulit itu mendapatkan pengakuan dari masyarakat ya. Ya, kayak kita ini masih berjuang loh ya. Anda sebagai ahli gizi nanti ngomong soal gizi, Anda padahal sudah Anda belajar ahli gizi, Anda sudah ahli gizi yang bagus, Anda ngomong soal gizi tentang misalnya tentang daging itu kandungan kolesterolnya tinggi apa tidak. Kalau orang makan daging terlalu banyak akan terjadi apa-apa. Anda ngomong. Yang ngomong siapa? Ahli gizi. Masyarakat mungkin belum mengakui apa betul itu. Tapi kalau yang ngomong dokter itu sudah kadung diakui oleh masyarakat. Ya, walaupun dokternya mungkin tidak begitu menguasai. Karena dia dokter umum. Mestinya soal gizi lebih menguasai ahli gizi. Tapi masyarakat masih mengakuinya apa yang dibilang kesehatan, soal makanan, soal kesehatan itu ya dokter. Ya. Contohnya itu ya. Nah, nanti satu saat mestinya akan terjadi pergeseran. Jadi sehingga kita menjadi ahli gizi yang terpercaya. Ya. Itu salah satu tujuan pendidikan ini. Terpercaya oleh siapa? Oleh masyarakat. Jadi kalau masyarakat nanti ada masalah-masalah gizi, masalah makan, masalah penyakit yang hubungannya dengan makan, larinya ke gizi dulu ya. Kalau ini ya, kalau dokternya itu langsung kaitannya dengan penyakitnya, tapi kalau soal dengan makan itu larinya ke gizi dulu. Harusnya begitu, tapi sekarang belum ya, masih berjuang kita. Oke, next. Fungsi adaptasi menyangkut kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidupnya.
dalam pelaksanaan fungsi ini teknologi sangat penting perannya. Saya kira ini jelas ya. COVID-19 itu sudah menunjukkan bahwa bagaimana kemampuan masyarakat Indonesia, sistem pemerintahan kita itu dalam menyikapi adanya COVID ini supaya kehidupannya bisa menyesuaikan, bisa menerima, bisa menyesuaikan, bisa survive ya, artinya tidak banyak mati, tidak banyak yang sakit dan seterusnya. Saya kira itu ya. Kalau di gizi ya bagaimana jurusan gizi itu menyesuaikan dengan lingkungan. Artinya nanti ketika yang dibutuhkan tuh ahli gizi seperti ini ya kita harus mendidiknya ya harus dibelokkan. Itu namanya perubahan lingkungan. Kalau nanti misalnya persoalan gizi itu penuh dengan, kalau sekarang kan masih ada gizi kurang, masih ada gizi buruk. Kalau itu nanti hilang, gizi kurang, gizi buruk, ya kita sudah tidak bicara lagi soal gizi kurang, gizi buruk. Tapi justru sebaliknya yang muncul adalah obesitas dan efeknya, misalnya DM, kemudian penyakit-penyakit degeneratif lain yang hubungannya dengan gizi. Ya kita harusnya mengarah ke sana, pendidikan ahli gizinya diarahkan ke sana. Ya, itu namanya kita beradaptasi dengan lingkungan. Oke, next. Nah, ini proses ya, saya tanya. Apa sih proses itu? Ya, oke, nanti ini jadi tugas saja. Ya, ini jadi tugas Anda belajar apa itu proses. Ya, ada apa itu proses ya. Jadi di dalam sistem sosial ini ada proses komunikasi, ada proses pemeliharaan tapal batas, ada proses penjalinan sistem, ada proses sosialisasi, ada proses pengawasan sosial, ada pelembagaan, ada perubahan sosial. Tapi ini hanya contoh ya, ini hanya contoh loh. Bukan prosesnya itu hanya ini aja, bukan. Banyak lagi prosesnya, ini hanya contoh. Proses itu apa? Nanti dipelajari sendiri. Yuk kita ke berikutnya. Keluarga. Apakah keluarga merupakan satu sistem? Jawabnya tadi sudah dijawab ya. Keluarga adalah sistem. Kenapa? Yuk, next. Menurut Undang-Undang 52 tahun 2009, keluarga itu merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Ya, keluarga adalah wahana utama dan pertama untuk mengembangkan potensi keluarga, aspek sosial dan ekonomi keluarga, cinta kasih sayang. Nah, ini sudah jelas di sini. Terdiri dari dua orang, ada komunikasi, ada struktur, ada peran sosial, ya tadi sudah terpenuhi. Ya, next. Ini agak cepat ini waktunya sudah menipis. Yo, next. Yo, slide. Salah satu titik keluarga adalah interaksi komunikasi. Nah, tadi kan yang menjadi inti dari sebuah sistem sosial adalah adanya hubungan timbal balik atau interaksi komunikasi antar kelompok, antar subsistem ya. Nah, ini tentu kalau keluarga ya antar anggota keluarganya. Nah, keluarga ya punya peranan yang tersebut ya, menciptakan peranan sosial ya dari semua anggotanya. Kan ada ayah peranannya kan beda dengan ibu. Ada ibu punya peranan beda dengan anak-anaknya. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan.
ada kakak, ada adik, semuanya kan punya peranan yang berbeda-beda, punya fungsi yang berbeda-beda ya. Dan itu biasanya tidak diperkuat dengan adanya tradisi ya. Misalnya kalau kita ya harusnya menghormati bapak, ibu. Kalau ada sesuatu ya kita mestinya mendahulukan bapak, ibu. Ya. Kemudian kalau di dalam pembagian makanan di dalam keluarga siapa yang didahulukan? Apakah anak balita, apakah ibu hamil? Apa itu semuanya biasanya dipengaruhi oleh tradisi dan tentu emosional. Emosional ini bukan kemarahan ya, tapi emosional itu perasaan dan sebenarnya kaitannya dengan pemahaman. Misalnya zaman dulu saya kecil itu yang nomor satu makan paling enak, paling banyak adalah bapak, karena bapak yang cari uang, bapak yang memiliki kedudukan sosial paling tinggi, dihormati dan seterusnya. Ya. Lalu setelah itu anak-anak, ya. Lalu anak-anak kecil, baru anak-anak agak besar, lalu yang terakhir ibu. Nggak peduli ibu sedang hamil, ibu sedang menyusui, pokoknya ibu dapat makanan terpaling belakang. Itu zaman dulu ya. Tapi sekarang sudah bergeser, beda ya. Sekarang biasanya nomor satu tuh anaknya, terutama yang masih kecil-kecil ya. Baru bapaknya, baru. Tapi ibunya masih yang belakang ini. Nah, ini Anda harus mengubah ini besok ini ya. Kalau keluarga itu keluarga yang cukup kaya, makanannya banyak, ibunya dapat paling belakang nggak apa-apa, karena banyak makanannya. Jadi paling belakang tetap dapat yang kualitasnya sama. Bahkan kadang kan ibunya malah kewalahan karena apa? Anaknya nggak habis, yang habisin ibunya, ya. Dia dapat gizi yang banyak. Tapi kalau persediaan pangan keluarganya terbatas, bisa-bisa ibunya dapat makannya cuma nasi sama sayur sama sambal karena lauknya sudah habis. Padahal dia sedang hamil. Padahal dia sedang menyusui. Apa jadinya? Anaknya lahir stunting, anaknya lahir BBLR, ibu bersalin perdarahan dan seterusnya. Ya, oke, ya ini. Yuk next. Nah, keluarga, oleh karena itu keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang juga merupakan miniatur dari masyarakat, maka dia juga merupakan sistem sosial. Hal tersebut ditunjukkan oleh pola-pola hubungan sosial dalam keluarga yang menunjuk pada pola hubungan sosial masyarakat. Ya, jadi hubungan antara ayah dengan anaknya itu tidak khusus di keluarga ini, tapi semua keluarga mesti sama, hubungannya seperti itu. Suami dengan istri, kepala keluarga dengan anggota keluarga, anak-anak, ya, anak laki-laki dengan ibu, anak laki-laki dengan bapak, anak perempuan, dan itu semuanya terpola itu ya. Itu menjadi sebuah sebuah ya pola yang polanya sama antar keluarga itu sama. Itu itulah menjadi ciri bahwa keluarga adalah sistem sosial. Oke, next. Nah, secara umum keluarga adalah kelompok orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan, darah, dan adopsi. Ada interaksi dalam kelompok yang menimbulkan peranan sosial bagi para anggotanya tadi ya. Ada yang jadi ayah, ada yang jadi ibu, ada yang jadi anak laki-laki, ada yang jadi kakak, ada yang jadi adik ya. Lalu mengembangkan dan memelihara kebudayaan secara bersama. Jadi biasanya pemeliharaan kebudayaan ya, kalau orang keluarga Jawa ya seperti itu. Kalau keluarga Sunda ya seperti itu, ya seperti budaya Sunda. Keluarga Jawa ya pasti budayanya budaya Jawa. Kalau Aceh ya seperti budayanya Aceh. Ya, pola pangannya orang Aceh. Ya, kebiasaan-kebiasaannya ya kebiasaan orang Aceh, gitu kan? Itu secara umum seperti itu, ya. Nah, ini sedikit bahwa ada keluarga yang disatukan oleh ikatan perkawinan. Jadi laki-laki kawin dengan perempuan telah membentuk keluarga. Itu ikatan perkawinan. Lalu ikatan darah apa? Anak. Dia punya anak kandung, itu ikatan darah. Dan kadang-kadang adopsi. Misalnya seorang ibu, bapak ibu, ya suami istri menikah tidak punya anak, lalu dia mengadopsi anak lain gitu ya, diadopsi. Nah, kalau proses adopsi itu sudah dilakukan, maka dia menjadi anggota
keluarga. Tapi kalau anak itu tidak diadopsi, tidak menjadi anggota keluarga, tidak disebut sebagai bagian dari keluarga. Ya, walaupun kenyataannya misalnya ini ya, misalnya saya ya, terus ada mengambil anak pungut ya, karena misalnya ada di panti asuhan, lalu saya ambil, saya besarkan, tapi saya tidak mengadopsi melalui proses hukum yang benar, itu tidak bisa disebut anak itu nanti jadi bagian keluarga saya. Ya, jadi ini karena tadi yang disebut keluarga adalah ikatan perkawinan, darah, dan adopsi atau adopsi. Ya. Oke, next. Nah, 4 ciri keluarga, susunan orang-orang yang disatukan oleh perkawinan, darah, atau adopsi tadi, hidup bersama di bawah satu atap rumah tangga, berinteraksi dan berkomunikasi, ya, memiliki peran sosial, lalu pemeliharaan satu kebudayaan. Itu ciri-ciri keluarga menurut Burgess dan Locke. Ini yang nomor 2 ini, hidup bersama di bawah satu atap yang disebut rumah tangga. Pertanyaan saya, apakah semua kelompok masyarakat yang hidup di bawah satu atap itu mesti keluarga? Tidak. Tidak. Tidak semua. Ya, tidak ya. Lah kok kan keluarga mempunyai syarat hidup bersama di bawah satu atap. Ya kan? Berarti keluarga harus hidup bersama di bawah satu atap. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah semua yang hidup di bawah satu atap itu mesti keluarga? Ya. Kenapa? Mungkin Siapa ini jawab ini? Nomor berapa jawab ini? 085. 085. 086. 5. Oh, 5. Oke. Ya, kenapa? Kan misal Pak, kalau kayak di Semarang tuh itu yang ngekos sama yang punya kos kan bisa tinggal satu atap, tapi itu kan bukan keluarga yang aslinya gitu. Kalau keluarga asli kan yang ada di kakak gitu Pak. Loh, iya, tapi nanti kan ada keluarga asli, keluarga tidak asli. Ya, keluarga inti, keluarga pengembangan. Nanti kan ada. Ya. Nah, Anda jawabannya benar, tidak, itu tidak selalu. Karena apa? Karena syarat nomor 1-nya enggak dipenuhi. Ya kan? Jadi kalau dia walaupun hidup satu atap, tapi kalau tidak melalui perkawinan, tidak melalui hubungan darah atau adopsi, itu bukan keluarga. Ya. Jadi misalnya Anda kos di rumah saya misalnya. Saya punya istri, karena anak saya sudah keluar semuanya, jadi ada kamar-kamar kosong, Anda kos di tempat saya. Ya, Anda bukan menjadi keluarga saya. Ya. Tapi keluarga kos saya itu bisa disebut sebuah rumah tangga. Ya. Terdiri dari saya dan istri saya serta anak kos, tapi bukan sebuah keluarga. Karena apa? Karena saya dengan anak-anak kos tidak ada ikatan perkawinan, tidak ada ikatan darah maupun tidak ada ikatan adopsi. Ya, jadi jawabannya ke sana. Kalau berinteraksi, berkomunikasi sama, peran sosial bisa saja ya. Ya. Pemeliharaan satu kebudayaan bisa saja kalau di kelompok itu tadinya ada orang-orang Sunda, ya biasanya mereka akan kental memegang budaya Sundanya, yang Jawa ya budaya Jawanya, itu pemeliharaan kebudayaan. Tapi itu tadi bahwa mereka tidak dihubungkan oleh perkawinan, darah atau adopsi. Ya, paham ya? Oke, next. Ini what's as a family, nanti dibaca sendiri ya. Two or more people, ya. Family is social group. Family contain not only individual but relation. Jadi sebenarnya tidak dilihat dari individunya saja, tetapi dilihatnya dari hubungannya antara bapak, ibu, suami, istri, anak-anak, kakak dan seterusnya ya.
Lalu content unique emotional element of family relation. Jadi ada terdiri dari hubungan-hubungan emosional yang unik. Ya, unik ya. Misalnya hubungan antara bapak dengan anak perempuan. Biasanya bapak itu lebih dekat dengan anak perempuannya lebih dekat pada bapaknya, kalau laki-laki pada ibunya, kan unik itu ya. Kenapa begitu? Ya itulah keluarga ya. Lalu hubungan-hubungan antara bapak dan anak dengan saudara itu kan unik semua ya. Lalu last for a longer period of time, jadi berjalan selama waktu yang cukup panjang ya. It endures for our lifetime, artinya bisa selama hidup. Jadi yang namanya bapak ibu itu nggak ada kok dipisahkan tuh. Ya kalau cerai bisa suami istrinya, tapi anak-anaknya nggak bisa pisah. Jadi nggak ada bekas anak, itu nggak ada. Bekas anak itu nggak ada. Tapi kalau bekas istri, bekas suami ada ya. Ya. Nah, give of special of specific history and tradition. Jadi dia dilatar belakangi dan memberikan sebuah memiliki latar belakang yang spesifik ya, memiliki sejarah ya dan tradisi yang unik ya. Itu keluarga. Oke, next. Nah, keluarga sebagai ikatan legal ya. Legal itu artinya resmi, itu terdiri dari dua, monogami pada umumnya dan poligami pada sebagian kecil. Ya, kalau poligami itu dibagi dua, yaitu polygyny, ya, the marriage of one man and two multiple wives. Artinya kalau seorang laki-laki menikahi dua perempuan atau lebih, itu namanya polygyny. Ya, ini biasanya gitu. Kayak itu kan ada ke situ ya, jadi boleh orang laki-laki. Tapi saya kiranya kok lucu ya, ada seorang suami laki-laki Islam, istrinya juga Islam ya, istrinya juga percaya Al-Quran, baca Al-Quran, tapi ketika mau dicarikan istri lagi nggak mau ya. Nah ini gimana ya? Itulah namanya keunikan dari sebuah keluarga, keunikan dari sebuah sistem sosial di situ ya. Tidak hanya dipengaruhi oleh satu unsur saja, misalnya agama, tapi juga unsur budaya, unsur tata nilai, norma dan sebagainya. Ya. Kemudian poliandry, the marriage of one woman and two multiple husbands. Jadi satu orang istri punya dua suami atau lebih. Ya. Itu ada di masyarakat, tapi pada umumnya monogami. Katanya 90% lebih keluarga di dunia ini monogami. Hanya 10% yang poligami, dan yang lebih kecil lagi adalah yang poliandri. Itu hanya suku-suku tertentu sekarang masih ada sedikit, misalnya di India, kemudian di Afrika itu ada ya. Suku-suku yang satu perempuan bisa punya suami lebih dari satu. Oke, next. Ya, garis keluarga. Ada patrilineal descent ya, connected by father child link. Jadi biasanya kalau kita di Indonesia pada umumnya patrilineal, mengikutnya ke garis bapak ya. Islam kan juga begitu ya, binti bapaknya bukan ibunya ya. Lalu matrilineal descent ya, connected by mother child link. Jadi bintinya adalah ibunya ya. Jalurnya adalah jalur ibu. Kalau bilateral descent itu bisa ke ibu, bisa ke bapak. Nah, kalau di Indonesia itu mungkin arahnya sudah ke bilateral descent itu. Bisa ke arah ibu, bisa ke arah bapak ya. Itu yang penting hubungannya darah. Oke, pada secara kenyataan ya, itu yang bisa dipastikan betul itu sebenarnya hubungan antara anak dan ibu. Ya. Kamu anaknya siapa? Anaknya Bu itu. Buktinya apa? Dulu dilahirkan oleh ibu itu. Oleh tenaga kesehatan yang dicatat, dipoto, ya, ibu itu yang melahirkan saya.
Tapi kalau kamu bapaknya siapa? Si A. Ya itu kalau mau dibuktikan harus menggunakan apa? Ya, harus dibuktikan dengan yang lebih canggih. Tidak bisa itu ya. Hanya ya harapannya memang ibu itu menikah dengan bapak sehingga kamu tuh anaknya ibu dengan bapak. Ya. Jadi sebenarnya yang paling tepat itu ya matrilineal descent ini. Tapi namanya budaya kan beda-beda ya, budaya kan berkembang masing-masing ya. Di Islam justru pada patrilineal descent. Oke, next. Ya ini saya kira nggak masalah ya, terus saja bisa kita lewati. Sama keluarga punya karakteristik tersendiri khusus ya, punya tujuan sendiri, punya ini sendiri ya, macam-macam. Oke, langsung aja ya. Terus ya, fungsi keluarga saya kira ada keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosial dan pendidikan, ekonomi, pembinaan lingkungan ya. Nanti dibaca sendiri. Oke, next. Ya, tujuan keluarga apa? Menjalankan ajaran agama, berbagi perasaan, cinta dan materi, mendapatkan keturunan, menyelamatkan harta keluarga, ya. Terus next lagi. Ini secepat aja. Struktur keluarga ya, pola dari kedudukan dan peran dari anggota keluarga ya, bentuknya bisa macam-macam, hubungannya macam-macam ya. Bapak, ibu, anak-anak ya kan bisa strukturnya bisa beda-beda ya. Ada keluarga-keluarga yang menganggap bahwa anak laki-laki itu memiliki kedudukan lebih tinggi daripada anak perempuan ya. Kalau di Islam gitu juga kan, ya karena anak laki-laki itu nanti bisa jadi wali ya. Untuk anak-anak perempuan, kalau anak perempuan nggak bisa jadi wali ya. Kemudian kalau pembagian waris juga anak laki-laki mendapatkan yang lebih banyak daripada perempuan. Tapi di keluarga Kristen mungkin nggak begitu, di keluarga Hindu mungkin nggak begitu ya. Jadi beda-beda. Pola-pola itu dipengaruhi oleh banyak faktor ya, agama, suku, kebudayaan, tradisi dan sebagainya. Ya. Baik, terus saya kira tinggal 1/2 ini. Ini strukturnya ya, ada ayah, ada ibu, ada anak 1, anak 2, anak 3. Kalau ayah ibu komplit itu namanya keluarga utuh ya. Tapi kalau anaknya sudah nggak ada ibu, nggak ada ayah, apakah itu cerai, apakah itu mati, disebut keluarga tunggal, ya. Jadi single parents family. Ya. Oke, terus next. Ada keluarga inti, ada keluarga extended family. Kalau keluarga inti itu ya terdiri anak, bapak, ibu, dan anak. Itu keluarga inti. Tapi kalau di situ ada mertua ikut di situ, ada keponakan ikut di situ, ada itu ya walaupun itu ada hubungan darah, tapi itu disebut keluarga luas atau keluarga batin atau extended family. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ya, next, terakhir. Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, ini sudah jam 11.29. Ya. Ada yang masih perlu ditanyakan? Oke, kalau tidak, kita bisa akhiri kuliah hari ini. Nanti tolong disampaikan ya sekali lagi ke Pak Nur Kukuh bahwa hari ini Pak Agus ngisi, tapi materinya Pak Agus sendiri ya. Programnya Pak Kukuh tetap jalan sesuai dengan kontrak kuliah yang sudah saya sampaikan. Ya, terima kasih dan akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.